Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, nama saya Ananda Irfandi Kurniawan dengan NIM 20050974053 dari kelas PTI 2020A, tentunya di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai FTP server yang mana masih dalam ruang lingkup jaringan komputer. Yang pertama, kita akan membahas apa itu FTP. FTP merupakan kepanjangan dari File Transfer Protocol, Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Kemudian fungsi FTP server ada 5, yaitu yang pertama melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kita bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Kemudian ada aplikasi FTP Client. Yang pertama ada FileZilla FTP Client, yang kedua WinSCP, dan yang ketiga GFTP. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai FileZilla FTP Client. FTP Client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan ketika mengupload file tetapi koneksi terputus maka dapat diulang kembali. Namun, aplikasi FTP ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas. Jadi, semakin banyak dan semakin besar berkasnya maka semakin lama pula proses uploadnya. Yang kedua, ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang sempat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDrive. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegrasi dengan bagian atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH, sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Kemudian yang ketiga, mengenai GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FSP. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Nah, selanjutnya kita akan coba mensimulasikan untuk percobaan dari FTP server. Step pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Baik, jadi inilah skema yang telah saya buat.
Pada skema ini ada 3 buah router, di mana tiap router ada yang tersambung ke switch dan ada juga yang tersambung ke server. Pada switchnya juga tersambung ke beberapa device. Step selanjutnya, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 43.43.43.2. Untuk memastikan tersambung ke file server, kita pastikan dengan melakukan ping pada PC di command prompt. Di sini kita ketikkan ping 43.43.43.2. Baik, sudah dipastikan PC 1 sudah tersambung ke file server. Sekarang kita lanjut ke PC 4 dengan melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu masuk ke PC 4, lalu ke command prompt, kemudian ketik 43.43.43.2. Baik, untuk PC 4 sudah terhubung ke file server, jadi bisa lanjut untuk cek laptop. Caranya masuk ke laptop, lalu ke command prompt, kemudian ketik ping 43.43.43.2. Baik, kita bisa lihat bahwasannya laptop sudah tersambung dengan file server. Selanjutnya kita ke smartphone, caranya sama, yaitu ke command prompt, kemudian ketik ping 43.43.43.2. Baik, jadi smartphone juga sudah tersambung. Nah, ini menandakan semua device sudah tersambung dengan file server. Langkah selanjutnya, nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user sama dengan coba, password sama dengan coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Oke, selanjutnya kita pilih FTP servernya, lalu ke bagian service dan di FTP. Baik, jadi bisa kita lihat untuk servisnya udah on dan untuk yang Cisco kita remove karena tidak dipakai. Selanjutnya kita klik save. Step selanjutnya, pada PC 1 kita buat sebuah file dengan nama pesan strip pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, kita bisa masuk ke PC 1 dan mencari text editor. Baik, kita bisa memasukkan pesan seperti yang ada pada gambar di step ini, yaitu ini isi pesan dari PC 1. Lalu kita pilih file, kemudian pilih save. Kita ubah namanya menjadi pesan strip pc1.txt. Step selanjutnya, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC 1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Caranya, kita masuk ke PC 1, lalu ke command prompt, lalu kita ketikkan dir. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya pesannya sudah tersimpan di PC 1. Step selanjutnya, buat koneksi ke FTP server 43.43.43.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan strip pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan strip pc1.txt. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Masih ke PC 1, lalu ke command prompt, lalu ketikkan ftp spasi 43.43.43.2. Setelah itu, username dan password kita masukkan coba. Baik, di sini kita akan mengupload file pesan dengan cara ketik put spasi pesan strip 1.txt. Di sini sebenarnya file sudah terupload, akan tetapi kita cek apakah benar-benar berhasil dengan cara masukkan perintah dir di sini.
Nah, jadi bisa kita lihat di sini sudah ada filenya, menunjukkan bahwasanya file sudah berhasil diupload. Step selanjutnya, pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan strip isi1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Baik, jadi di sini kita masuk ke laptop, lalu ke command prompt dan kita ketikkan ftp 43.43.43.2. Untuk username dan passwordnya kita masukkan coba. Setelah itu kita ketik get spasi pesan strip isi1.txt. Ini adalah perintah untuk mendownload file tersebut. Baik, di sini menunjukkan bahwasannya pesan sudah terdownload. Selanjutnya, file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Langsung saja kita masuk ke laptop dan kita cari text editor. Kemudian kita pilih file, lalu pilih open, lalu pilih file yang sudah terdownload tadi. Dan ini adalah pesan yang dikirimkan dari PC1. Baik, itu saja pemaparan materi dan percobaan yang telah saya lakukan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.